warahmatullahi wabarakatuh. Rio Ria Sport kembali menyapa Anda. Kali ini kita akan ada berita dari Persib Bandung, transfer terbaru Liga 1 dan juga Timnas Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa ya guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja kita bahas videonya. Dan inilah Rio Ria Sport untuk edisi kali ini. Persib Bandung dipastikan sedikit keropos di seri 3 ini. Pasalnya sejumlah pemain terancam absen di seri 3. Selain Imade Wirawan, Supardi Nasir, dan Puja Abdillah yang cedera, Victor Igbonepo, Ezra Walian pun dipanggil timnas. Bayu Fikri, Beckham Putra, dan Febri Haryadi serta Akil Safik pun menunggu dipanggil timnas. Serta top scorer sementara mereka Basim Rasid yang juga akan pulang ke Palestina. Untuk Made, Supardi, dan Puja sudah dipastikan hingga seri 3 berakhir tak bisa dimainkan. Sementara untuk Victor dan Ezra, namanya sudah tercantum dan sudah berangkat menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Sementara Febri Haryadi masih menunggu keputusan dari pihak Persib apakah akan dilepas atau tidak. Untuk Bayu Fikri, Beckham Putra, dan Akil Safik setelah kembali ke Indonesia, nama mereka masuk dalam daftar tunggu timnas. Pasalnya kabar terbaru beberapa pemain timnas tak bisa ikut ke Singapura, maka merekalah yang dipersiapkan sebagai cadangan. Untuk Basim Rasid sendiri, pihak Persib telah meminta pada Federasi Sepak Bola Palestina agar diberi keringanan. Persib meminta agar Rasid masih bisa tampil saat Persib jumpa Persija. Dan tampaknya hal ini disetujui oleh pihak Federasi Palestina. Jadi kemungkinan saat kontrak Persija nanti Rasid masih bisa ditampilkan. Pelatih Persib Bandung Robert Rene Abad mengaku butuh tambahan amunisi di seri 3 ini. Kehilangan beberapa pemain karena dipanggil timnas membuat Persib sedikit keropos, terutama di sektor depan. Dipanggilnya Ezra Walian ke timnas praktis membuat Persib hanya memiliki 2 penyerang, yakni Geoffrey Castillion dan Wander Luiz. Lalu bagaimana dengan Ezechiel Duasel yang sempat santer diisukan akan kembali ke Persib? Apakah benar Eze mau kembali dan apakah Rene Abad mau menerima Eze? Ada beberapa faktor yang membuat Eze sulit kembali ke Persib. Yang pertama, pihak Bayangkara FC bersikeras tak mau melepas Eze. Yang kedua, konflik antara Eze dan Rene Abad. Seperti diketahui, Ezechiel Duasel dan Rene Abad sempat tidak akur. Rene Abad yang menilai Eze terlalu barbar dan mudah emosi. Bahkan seringkali dua sosok ini terlibat cekcok. Bahkan di musim 2019 lalu, Eze jarang dimainkan oleh Rene Abad dengan alasan cedera, padahal sejatinya dua sosok ini sedang bertengkar. Yang ketiga adalah kuota asing. Jika Eze masuk, otomatis satu pemain asing keluar. Namun lagi-lagi di sini Rene Abad masih bingung siapa yang akan didepak. Meskipun Bobotoh menginginkan Castillion yang didepak, namun seperti diketahui Castillion adalah pemain kesayangan Rene Abad. Lalu apakah Wander Luiz? Sejauh ini Wander Luiz sudah mulai bagus dengan mencetak 4 gol. Jadi kemungkinan Wander Luiz yang didepak cukup kecil. Berarti pilihannya tinggal 2, yakni Nick Kuipers dan Basim Rasid. Lalu siapa yang akan tersingkir dengan datangnya Eze? Dan apakah Eze mau kembali ke Persib? Itu pertanyaannya. 2 tahun sudah pemain naturalisasi milik Persib, Mark Klok, menjalani identitas barunya sebagai warga negara Indonesia. Namun selama 2 tahun ini Mark Klok baru sekali dipanggil ke timnas. Itu pun hanya sebatas pertandingan uji coba. Selebihnya Mark Klok belum lagi dipanggil ke timnas. Lalu apa penyebabnya? Padahal jika melihat performa Klok di Persib cukup bagus, mampu membawa Persib bertengger di papan atas. Ternyata penyebabnya adalah larangan dari FIFA. Klok dinaturalisasi melalui jalur khusus karena urgensi klub kala itu. FIFA pun menyetujuinya.
Namun jika harus membela timnas, Klok masih belum bisa. Klok sempat mengatakan memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Namun ketika ditanya buktinya, Klok tak bisa menunjukkan bukti tersebut. Untuk persyaratan main di timnas bagi para pemain naturalisasi adalah memiliki garis keturunan sebuah negara atau tinggal selama 3 tahun untuk anak usia 10 sampai 18 tahun atau tinggal selama 5 tahun untuk usia 18 sampai 30 tahun dan tinggal selama 4 tahun untuk usia 30 sampai 50 tahun. Dan Klok baru tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Bulan 7 tahun 2022, Klok baru genap 5 tahun. Jadi selama itu pula Klok belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI akhirnya memutuskan soal penonton untuk seri ketiga ini. Rencananya hanya 200 hingga 5.000 penonton saja yang bisa ke stadion. Itu pun dengan beberapa catatan. Pertandingan Persib versus Persija belum boleh dihadiri penonton. Namun belum diketahui di pertandingan mana uji coba penonton itu akan dilakukan. Sementara untuk video asisten referee atau VAR, menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita telah membentuk tim ad hoc yang bertugas mengatur VAR dan akan diuji coba pada laga Persib kontra Persija di awal seri 3 ini. Tim ad hoc ini khusus menangani VAR. Tim ini terdiri dari anggota PSSI dan PT LIB, Polri dan juga FIFA. Untuk rincian biayanya, Ahmad Hadian Lukita membeberkan biaya menjalankan VAR sebanyak 6 juta dolar atau sekitar 85 miliar rupiah. VAR akan kita uji coba di seri ketiga ini, tapi baru sebatas uji coba. Saya pribadi inginnya langsung dipakai, cuman nggak mungkin kalau musim ini. Banyak yang harus dipersiapkan termasuk biaya juga. Belum lagi kontrak dengan pihak AFAR dan FIFA. Ya mudah-mudahan aja lancar lah, ujar Ahmad Hadian Lukita. Di kesimpulannya, di musim 2021 seri ketiga hingga selesai, tampaknya Liga 1 dan 2 masih akan diwarnai beberapa kontroversi lagi, baik dari wasit maupun perangkat pertandingan. Capek deh. Kita beralih ke transfer Liga 1. Meskipun belum resmi dibuka, namun para klub sudah mulai bergerak mencari pemain incarannya. Tentu saja yang menjadi komoditi terpanas adalah Makan Konate. 5 klub besar tanah air mengincar Konate, yakni Arema, Persija, Persib Bandung, Bayangkara FC, dan PSIS Semarang. Namun PSS mundur dan lebih memilih gelandang serang asal Brazil ex Persija Jakarta Bruno Matos. Meskipun belum diresmikan, namun hal ini dibenarkan oleh CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Menurutnya, Matos sudah deal dengan PSIS. Ini artinya ada satu pemain asing yang akan tersingkir. Dan pemain itu adalah Brian Ferreira. Brian memang tampil mengecewakan musim ini bersama PSIS. Hanya tampil sebanyak 4 kali dan tak mencetak sebiji gol pun. Kabarnya Brian sudah didekati oleh tim Persik Kediri. Sementara itu Persija Jakarta diketahui mengincar 9 pemain baru. Hal ini disampaikan manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas. Meskipun belum disebutkan siapa saja para pemain ini, namun kabar tersiar di antara 9 pemain ini ada nama Makan Konate dan Deddy Kusnandar. 2 gelandang ini dikabarkan jadi bidikan utama Persija di jendela transfer ini. Jika Konate yang dipilih, maka kemungkinan Marco Mota yang tersingkir karena dua-duanya pemain asing. Namun jika Deddy yang dipilih, Marco Mota bisa aman. Sementara itu Persipura Jayapura dikabarkan melepas salah satu pemain asingnya, yakni Yeven Bokaspili. Tak mencetak 1 gol pun di seri 1 dan 2 membuat manajemen Persipura jengah. Kabar kembalinya Boka Yedevore ke Persipura pun membuat berita ini benar-benar terjadi. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Persipura. Sementara untuk Boa Solosa, pihak Persipura menyatakan belum bisa membawa kembali ke Persipura lantaran terganjal kontrak. Dari Timnas Indonesia,
Timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang AFF Suzuki Cup 2020 Desember mendatang terancam tak bisa diperkuat beberapa pemain andalan, khususnya yang bermain di luar negeri, seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Syahrian Abimanyu, Asnawi Mangkualam, Bagus Kavi, hingga Elkan Bagut. Para klub pemilik pemain ini diketahui tak mau melepas para pemain ini ke Timnas Indonesia. Alasannya adalah gelaran AFF Suzuki Cup bukanlah gelaran agenda resmi FIFA. Ya, AFF Cup memang bukanlah agenda FIFA, namun sebatas turnamen yang digagas oleh negara-negara ASEAN dan sponsor. Tentu dalam hal ini adalah Suzuki sebagai sponsor utama. Pelatih Sintayong mengaku pasrah. Alternatifnya adalah menambah amunisi yang diambil dari Timnas U23. Nama-nama seperti Bayu Fikri dan Beckham Putra dari Persib kemungkinan akan dimasukkan. Juga penyerang muda Persija Jakarta Afrianto Niko pun kabarnya akan dimasukkan. Saat ini Sintayong telah menambah 2 amunisi baru dari Persib, yakni Victor Ikhbonepo dan Ezra Walian. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di channel ini, di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya tetap kita nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Tetap sehat dan tetap semangat. Semangat.